Alhamdulillah dalu niki kita sedaya makempal wonten ing tempat ingkang mulya, di waktu yang mulia, dan berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Tempat ingkang mulya napa? Nggih menika napa? Masjid-masjidipun Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan kemuliaan masjid melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat sing paling dicintai dumateng Allah taala nggih menika napa? Masjidipun. Sinten tiyang sing ditakdiraken melangkah kakinya ke masjidnya Allah taala, nunjukaken tiyang menika dicintai dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dia pasti ditakdirkan melakukan itu. Baik itu berzikir kepada Allah, baik itu mendatangi tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, maka itulah tandanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Maka dilihat kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana. Paham nggih? Nah, sekarang kita ditempatkan di mana? Di masjid. Siapa yang gerakkan kaki kita ke masjid? Allah. Siapa yang ngasih kekuatan kita sampai kita bisa ke masjid? Allah. Siapa yang mengharapkan kita untuk bisa kumpul di masjid? Allah. Maka daripada itu semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan dilalah alal khair, menunjukkan kebaikan atas hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, yakni bainal maghrib wal isya. Waktu di antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang mustajabah. Maka di situ alhamdulillah saya dengar tadi di masjid ini di antara bainal maghrib wal isya dan setelah subuh juga ada acara, ya. Karena apa? Waktu-waktu yang mustajabah itu telah diisi dengan berbagai macam yang kita bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid niku fungsine napa? Kangge zikir dumateng Allah. Sing paling saya zikir dumateng Allah nggih menika salat. Habis itu napa? Maca Quran. Habis itu napa? Istighosahan, tahlil lan. Terus manakipan. Lah sedaya niku itu untuk kita ingat kepada Allah. Monggo ayo disiarkan, diramaikan masjidnya dengan berbagai macam-macam kegiatan yang kita bisa ingat kepada Allah. Wabil khusus bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya jangan sekali-kali ngurus tentang perkara masalah dunia. Nggih. Wis khusus akhirat tok. Nggih. Saya diajari guru-guru saya itu kalau habis maghrib sampai isya itu gak ngurus masalah dunia belas. Wes iku tok, maghrib sampai isya. Kangge nopo? Kangge ngaji, kangge rotipan, kangge golek-golek ilmu. Wes ngurusi akhirat tok. Iktikaf teng masjid. Nggih. Wonten tiyang teko masalah misalnya ngitung-ngitung nopo? Sik. Engko mari isya ya. Nggih. Bicarakan apa masalah dunia, masalah bisnis, sik kok aja mari maghrib. Nggih. Tapi habis isya. Nah, atau sebelum maghrib enggak apa-apa. Tapi kalau masalah waktu bainal maghrib wal isya itu mari kita khususkan untuk
akhirat. Nah, di waktu yang mulia, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Siapa orang yang mulia itu? Orang mulia adalah orang-orang yang di situ ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tanda di antara Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hambanya, nggih menika napa? Kita sedaya ditakdiraken saged ibadah. Jenengan sehat boten? Alhamdulillah. Rek sakit dateng teng dokter nggih. Sehat. Ada kekuatan? Ada. Bisa makan? Bisa. Tapi apakah semua orang yang sehat, bisa makan, punya kekuatan itu melakukan ibadah? Mboten nggih? Jenengan dahar Ustaz, sehat Ustaz, angsal kekuatan, angsal, tapi subhanallah panjenengan diarahkan kekuatannya tersebut untuk ibadah. Itu keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, nunjukkan kalau panjenengan adalah orang-orang yang mulia, dikumpulke kalih tiang-tiang sing makane syukur alhamdulillah. Paham ya? Sholawat dan salam kita haturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Nah, dengan sholawat tersebut semoga hati kita menjadi bersih, akhlak kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa kebaikan akan menimpa kepada kita semua berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj insyaallah bertahun-tahun diperingati ya. Tahu artinya Isra Mi'raj? Isra niku napa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj naik. Mi'raj niku napa? Naiknya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha ila al-Arsy sampai ketemu Rasulullah Subhanahu wa taala. Niku namine napa? Mi'raj. Isra Mi'raj. Saged dipahami ya? Cerita dari Isra Mi'raj kula cerita singkat mawon nggih. Keranten wekdal. Rek detail nggih iso sampai dalu-dalu niki nggih. Kula ambil dari kitab Dardir. Kitab Dardir niku kitab teng pesantren-pesantren, rek teng pondok kula Langitan mriku Tuban. Kula singin mondok teng mriku. Setiap Isra Mi'raj ngeten iki pengajiane ngajine libur. Libur ya tapi napa? Ngaos kitab Dardir, Pak. Dokter. Kitab-kitab Dardir mantun subuh ngedur terus ngaos terus sampai sonten. Saderenge maghrib khotem. Subhanallah, nggih. Niku kitab Dardir diselesaikan. Dardir niku napa? Kitab Dardir atau dikatakan dengan terkenal ting pesantren niku kitab Bainama. Karena mboten diawali bismillah alhamdulillah langsung Bainama. Nah, kitab Bainama niku jelasaken masalah Isra Mi'raj. Kula teringkat mawon. Kanjeng Nabi sewaktu itu ada dua riwayat. Ada ketika beliau di rumah, ada juga riwayat ketika beliau di Hijr Ismail. Tidur di dekatnya Ka'bah. Ketika tidur di dekatnya Ka'bah, beliau itu dikawal oleh pamannya yang namanya Ja'far. Nggih. Sayyidina Abbas pamannya beliau. Sayyidina Abbas dan juga
satu orang lagi yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Napa? Misanan ya. Misanan sama pamannya. Tidur di kanannya dan di kirinya. Mantun ngonten didatangi malaikat Jibril. Enggak cuma malaikat Jibril, siapa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. 3 yang datangi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi uluk salam malaikat Jibril, yang lainnya tidur, nggak tahu. Kemudian dibopong. Setelah dibopong, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dibersihkan dohir dan batinnya. Isyarah. Sebelum saya cerita, Isra Mi'raj niku mendapatkan oleh napa? Wes. Salat nggih. Sedaya pun paham rek masalah niku nggih. Nah, salat. Jadi dari cerita ini kalau kita mau sholat maka di situ bersihkan dulu dohir dan batin kita. Lihatlah Rasulullah ketika Rasulullah mau di Isra Mi'rajkan, dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Panjenengan nggih ngoten? Badhe operasi. Rak mboten nggih. Tapi apa? Dibersihkan dohirnya kita dengan apa? Wudu ataupun mandi. Hatinya, bersihkan hati kita kalau ketika mau sholat. Hilangkan semua perkara-perkara yang di situ selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih? Nah, ojo mikir-mikir sing liyane. Nek sate sholat bismillah, ngadep teng Allah. Tapi biasanya nek sholat iling kunci ilang nggih. Nggih. Biasanya lek sholat inget nopo? Masalah-masalah nopo medal sedaya teng pundi? Teng sholat. Nah makanya nopo? Kalau kepengen khusyuk gimana? Mulai dari wudunya kita harus khusyuk sampai menuju ke sholat. Nah itu harus khusyuk. Kalau ketika sholat Ustaz sudah dikumandangkan dan sudah Allahu Akbar, gimana? Jangan tergesa-gesa. Jangan kemudian dari sono kemudian lari-lari biar supaya dapat. Tidak. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Bahkan hukumnya makruh. Tapi gimana? Datang dengan hanian ya, dengan tenang. Nanti dapatnya rokaatnya berapa ya situ. Ya. Terus gimana supaya kita agar tidak kesusu-susu gitu, gimana hatinya kita walaupun tenang tetap kesusu Ustaz. Lah, pas sebelum adzan siap-siap teng masjid. Sebelum adzan siap-siap untuk mau berangkat ke masjid. Itu. Oke. Lanjut lagi untuk cerita Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, yang di situ bukan karena hati Rasulullah kotor, tidak, tapi dibersihkan lebih bersih lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian diajak naik nopo? Buruk. Naik nopo? Buruk niku hewan surga. Hewan surga yang ada di pelataran surga. Nggih. Dan itu juga pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina sana. Tapi beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Buktinya apa kok Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim? Sing pernah teng Mekah Madinah, teng Mekah insyaallah teng pinggire Ka'bah niku wonten jenenge Makom Ibrahim. Makom Ibrahim mboten kok makamnya Nabi Ibrahim mboten, tetapi nopo? Jejak kakinya Nabi Ibrahim. Nggih, pernah ningali? Ya mugi-mugi kita sedaya saged umroh teng Mekah Madinah nggih. Saged ziarah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu
berangkat dari Makkah menuju ke Madinah. Loh, kok ke Madinah? Kepundi? Ting Masjidil Aqsa. Rasulullah mampir di beberapa tempat, di antaranya nggih menika Bukit Tursina. Bukit Tursina niku bukit yang pernah dibuat munajat oleh Nabi Musa alaihi salam, itu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu. Nabi Musa niku julukane napa? Kalimullah. Napa? Kalimullah. Nabi yang bisa berbincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala niku jenenge Nabi Musa. Biasanya beliau munajat teng Bukit Tursina. Beliau lewat situ kemudian disuruh turun sama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, inzil sholli rak'atain." Salatlah 2 rakaat. Kanjeng Nabi langsung manut, nggih, salat teng mriku. Terus malih teng Madinah, teng jenenge Thayyibah. Dulu belum namanya Madinah, namanya Thayyibah. Pun monggo turun Kanjeng Nabi salat teng mriku, turun Kanjeng Nabi salat teng mriku. Kemudian di beberapa tempat lagi ada yang namanya Baitul Lahmin. Tempat namanya Baitullah. Kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmin, terjemahnya rumah daging. Rodok modern bahasa napa niku? Sakniki dadi Bethlehem. Ngertos? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa, beliau turun juga di situ salat 2 rakaat. Saya tanyai, Rasulullah ketika Isra itu sholat 2 rakaat ngambil berkah di tempat-tempat yang pernah disinggahi dan dialami oleh orang-orang besar, para rasul, para nabi. Gimana dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita diajari untuk nopo? Ngalap berkah terhadap benda-benda ataupun tempat-tempat yang pernah dibuat atau digunakan oleh para aulia. Paham nggih? Dalile nggih saka Isra niki. Sinten sing pernah sumerap napak tilase Sunan Bonang? Pernah? Napak tilase Sunan Bonang, napak tilase Sunan Ampel, Sunan Giri. Lah, nggih niku dalile napa? Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham nggih? Nah, niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian lagi setelah sampai masjid, loh kok subhanallah, Rasulullah ketika diisrokan ternyata di tempat-tempat yang baik dan tidak pernah meninggalkan jenengan rek nglencer teng pundi? Lek pas sumpek-sumpek terus kemudian nglencer. Nglencer teng pundi? Pantai. Yang gunung nglencer teng pantai nggih. Kalau ke pantai ojo sampai ninggal masjid. Teng pantai Ustaz, mane teng pantai mengke mampir teng masjid salat. Mbok dijamak, mbok dikosor terserah. Sing penting nopo? Jangan sampai ninggalkan masjid. Kepengin ngerti koncone panjenengan niku benere apik apa elek sih? Koncoku iki jak lunga. Rek wis lunga, engko yo napa? Teng tengah-tengah dalan ngingetna salat napa mboten? Rek gak ngingetno salat, waduh wis bahaya nih. Nggih. Tapi ingetno salat, oh alhamdulillah koncoku apik iki. Wedi kalih Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Pun begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami salat. Yang makmumkan siapa? Yang makmum adalah para anbiya wal mursalin, para rasul dan para nabi. Para nabi ada berapa? Nabi niku wonten pinten? Nabi niku jumlahe wonten 124.000. Niku nabi tok.
Nggih. Rasul jumlahe pinten? 313. Jumlah rasul niku wonten 313. Napa bedane nabi kalih rasul? Rek nabi niku diparingi wahyu pun mboten diperintah nyebaraken. Nggih wonten teng gunung, teng guwa, wonten sing teng jero lautan, wis dhewe wis diparingi wahyu. Niku jenenge wonten pinten mo? 124.000 lebih. Lah, rasul wonten 313. Rek rasul niku diparingi wahyu kali Allah taala, diperintahkan untuk menyebarkan dan menyampaikan wahyu. Niku jenenge napa? Rasul. Yang wajib untuk kita ketahui ada 25. Itu wajib orang muslim harus tahu 25 ini. Karena apa? Karena termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang nggak tahu 25 ini, kalau itu merupakan Rasul, maka dia berdosa. Paham nggih? Wis gak usah hafal mboten napa-napa, tapi jangan sampai salah. Tak tangleti saniki. Soleh niku nabi mboten? Nabi ya? Soleh. Dudu Pak Soleh niku mboten. Soleh, nabi soleh. Yang punya mukjizat napa? Nabi Soleh punya mukjizat bisa memunculkan onta dari batu. Subhanallah. Niku Nabi Sulaiman niku nabi napa mboten? Nabi nggih. Mboten tanggane jenengan jenenge Pak Sulaiman niku mboten. Nabi nggih. Nabi Rasul nggih. Jenengan jawab nggih niku Nabi Rasul punya mukjizat bisa bicara sama binatang dan yang lainnya dan punya kendaraan angin dan yang lainnya. Nah, niku jenengan pun aman. Tapi kalau sampai dibilangi, tahu nggak jenengan namanya Hud yang ada di Yaman niku Nabi napa Rasul mboten ngertos kula, mboten paham kula. Dosa orang itu. Paham nggih? Makanya pentingnya kita untuk belajar. Paham nggih? Nah, 25 Nabi Rasul harus kita tahu. Harus kita tahu sebagai orang mukallaf. Pun 124.000 dan juga para rasul 313 dan juga para malaikat semuanya berada di Masjidil Aqsa. Salat yang ngimami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabinya siapa? Nabi kita. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu Nabi kita pernah mengimami semua para rasul dan anbiya di Masjidil Aqsa. Hebat napa? Hebat. Hebat ya. Berarti kita umat yang paling hebat. Alhamdulillah, kita umat yang paling hebat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nggawa kuncine sinten? Kanjeng Miftahul Jannah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang buka kunci surga yang pertama kali itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi mboten buka tapi gak mlebu. Loh. Buka tapi mboten mlebet. Umat kula riyen ya Allah, umat kula riyen. Kalau sudah umatnya sudah masuk semuanya, baru Kanjeng Nabi mlebet. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sedaya niki sing kurang-kurang ibadahe, nggih. Niku benjing digoleki kalih Kanjeng Nabi. Digoleki. Asal napa? Sregep sholawat. Rek sregep sholawat, sregep dipireng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digoleki kalih Kanjeng Nabi benjing kita sedaya. Mugi-mugi kita asal syafaatipun Kanjeng Nabi nggih. Amin ya rabbal alamin. Setelah sholat di Masjidil Aqsa, kemudian
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj ke langit ketujuh. Langit pertama niku gak pernah dibuka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung naik kedua, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Arsy, lalu kemudian ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanyai akidah ahli sunnah wal jamaah, apakah Allah taala berada di Arsy? Boten ya. Allah taala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan yang lainnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, gak butuh yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Kanjeng Nabi sampai ke langit 7? Ya Ustaz, kenapa? Sangat 7 kemudian sampai ke Arsy, sampai Sidratul Muntaha. Di situ ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertempat di situ, tidak. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan selain Allah itu berarti makhluk. Selain Allah berarti makhluk. Setiap makhluk membutuhkan tempat dan waktu. Nah, saya sekarang berada di sini. Di sini ada sesuatunya enggak? Ada, angin. Nggih. Kalau saya ke sini, anginnya geser. Nggih. Nah, angin termasuk juga makhluknya Allah. Jelas ya? Angin termasuk makhluknya Allah. Semua selain Allah adalah makhluknya Allah. Tak tanyai sekarang. Jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan yang lainnya adalah makhluknya Allah. Sekarang ini biasanya anak kecil ini. Atau kadang juga yang nggak pernah belajar. Yang panjenengan bayangkan, itu termasuk makhluk napa mboten? Sampeyan bayangkan, termasuk makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu enggak seperti apa yang panjenengan paham ya? Nah, jangan Allah Ta'ala besar gini, langsung kemudian dibayangkan seperti ini. Enggak seperti itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Loh Ustaz, kenapa kok kita sholat menghadap Ka'bah? Niku kiblate sholat adalah Ka'bah. Jenengan madhep Jatimpak niku sah napa mboten? Kiblatnya sholat itu di Ka'bah, sesuai dengan ajarannya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah kok doa kok ke atas Ustaz? Nggih. Doa kok ke atas. Kenapa? Kiblatnya doa itu ilas sama, di langit. Kiblate wonten sing doa ngeten. Wonten mboten? Mboten wonten. Doa ya Allah. Nah, kiblate teng langit. Bukannya Allah Taala di langit ndak. Paham ya? Kalau Allah Taala di atas kita, bumi ya bunder nggih. Lah berarti sing ngisor kita ya napa? Paham betul? Nah, Allah Ta'ala tidak bertempat. Jelas ya? Nah, pun kalau singkat sampun isya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi angsal tugas. Napa niku? Salat 50 waktu. Pinten, Pak? 50 waktu. Terus kemudian turun di langit ketujuh. Langit ketujuh niku Nabi Ibrahim. Di langit keenam niku Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa itu biasanya napa? Kritis ngoten. Mari ketemu Allah, nggih. Oleh apa? Oh, dapat tugas 50 waktu buat umat saya. Balik panjenengan balik Kanjeng Nabi, balik. Napa mboten kan kuat mengke.
Nggih nggih. 50 berat napa mboten? 5 wae rada anu nggih. Gangsal mawon pun rada. Waduh. Apalagi 50 waktu. Kemudian setelah berbincang-bincang musyawarah naik lagi, dikurangi 5 jadi 45, direngkel lagi Nabi Musa, balik malih minta keringanan lagi sampai 45, 40, 35, 30 sampai 5. Pun dari sini saya mau tanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabi Musa, kemudian berbincang-bincang, nggih, musyawarah, nggih, sampai engkel-engkelan, nggih. Niku Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Meninggal niku napa sih? Keluarnya ruh dari jasad niku meninggal. Ruhnya masih hidup, tapi namanya itu meninggal. Jelas ya? Orang mati, orangnya wis mati, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Ruhnya mati napa hidup? Hidup di alam barzah. Saged dipahami nggih? Niki kula mau menjelaskan, meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah agak melenceng sebab. Terus kemudian setelah tahu kalau Nabi Musa itu sudah meninggal dan ternyata rohnya masih hidup ada di langit ke-6, itu masih bisa diajak musyawarah, bisa diajak untuk nyafaati, sehingga yang asalnya 50 saged jadi 5. Niku berkah syafaate sinten? Nabi Musa. Setuju napa mboten? Paham nggih? Loh, Nabi Musa pun pejah Ustaz. Nggih, tapi ruhnya masih. Ruhnya masih ada dan bisa berbincang-bincang. Jelas ya? Inilah yang di situ apa? Kita kaitkan dengan amaliyah ibadah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Apa? Ziarah ke makom-makom, monggo dilestarikan, dan caranya sing bener. Cara yang bener bagaimana? Kita itu ziarah ke makom-makom aulia, ke makom para habaib, ke makom-makom yang di situ Allah Subhanahu wa taala sangat meninggikan derajatnya. Gimana? Kita sowan ke beliau, habis gitu kita baca Yasin tahlil, kemudian apa? Kita doa minta agar nopo sahibul kubur mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Koyok to ada pengeten le. Jenengan biasa ziarah teng ulama nopo mboten? Biasa nggih? Lali. Monggo, rek mana teng ulama-ulama jenengan ziarah. Kiai Gading, ke Yai Lirboyo, ke Yai pundi-pundi, monggo. Rek ziarah betul napa? Kosongan. Gula kopi napa sebagai untuk penghormatan. Ra ngoten nggih? Nggih mboten? Sakniki jenengan teng makom. Nggawa napa? Gula kopi. Mboten, tapi napa? Yasin tahlil. Waca Yasin tahlil, setelah dibaca kemudian dihadiahkan kepada beliau. Itu yang dibawakan itu. Paham ya? Setelah itu bagaimana? Kita bilang setelah ya Mbah Sunan Ampel, Sunan Ampel kula gadah hajat ngeten jenengan doaken kula. Supaya Allah Subhanahu wa taala ngabulkan hajat-hajat kula. Ngoten. Ngomong. Nggih? Bicara sama yang ada di situ. Karena apa? Dalam riwayat I'anut Thalibin itu ruhnya seseorang itu menetap di makbarahnya. Teng kuburipun para aulia netep teng mriku. Lek tiyang sae netep teng mriku, tapi kalau tiyang sing fasik ataupun yang lainnya yang non muslim dan yang lainnya itu dihabes, di penjara. Dan ini sing biasanya gentayangan itu
Ruhnya siapa? Ruhnya para aulia, para wali ku doruh teng pundi-pundi ngoten. Tapi sing ruhnya para orang-orang yang jauh dari Allah niku dihapes, di napa? Di penjara. Nah, saya sering lihat di kubur-kuburnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahu-tahu ada tulisan napa? Jangan minta kuburan. Nggih. Sing minta kuburan ku sapa? Kita ini minta ke siapa? Sahibul kubur. Kita minta ke ruhnya Sunan Ampel. Kita minta ke ruhnya Sunan Bonang. Paham ya? Yang di situ masih hidup dan masih bisa mensyafaati. Paham ya? Nah, inilah semoga apa? Dalam pemahaman-pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai tergoyahkan. Dikit demi sedikit kita mulai untuk terkikis bagaimana untuk memahami pemahaman-pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah dari Isra Mi'raj tersebut, yang asalnya 50 menjadi 5. Berkah nopo? Berkah musyawarah kalih Nabi Musa alaihis salam. Sudah meninggal tapi ruhnya masih hidup, masih bisa mensyafaati yang asalnya 50 jadi 5. Kemudian setelah turun, subhanallah, Kanjeng Nabi bingung. Nggih. Kanjeng Nabi apa iki carane menyampaikan. Ketika Rasulullah balik ke dekatnya masjid niku nggih, itu waktunya sangat sebentar. Nanti adzan lagi di sini nggih. Waktunya sangat sebentar. Seperti apa? Bekas tidurnya Rasulullah itu ketika balik itu masih hangat. Kinten-kinten pendet-pendet. Berapa menit? Jenengan lenggah atus ngoten terus berdiri terus hangat apa mboten? Sangat ya. Balik malih kira-kira ilang angetnya niku pinten? Pinten menit? 2 menit? 1 menit? Ya 1 menit atau 2 menit lah ya. Perjalanan Isra Mi'raj itu enggak lebih dari 2 menit. Enggak lebih dari 2 menit. Di riwayat lain Rasulullah ketika itu wudhu, di belah dadanya itu kemudian wudhu balik malih itu basah-basahnya wudhu masih ada, berarti sangat singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian masih sholat, sampai kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, ini semuanya makanya terabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, subhanallah, suatu hal yang menakjubkan. Karena apa? Sesuatu yang gak bisa masuk akal tapi ternyata terjadi pada manusia yang mulia yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa yang disebut hamba di sini? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, apakah kita juga hambanya Allah? Jenengan hambanya Allah napa mboten? Rodo ngerongkel nggih. Yang pas untuk diberi predikat hambanya Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nurut, diperintah nopo Allah Ta'ala nurut, gak pernah bantah, langsung nurut. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua kalau dipanggil di masjid, ya nopo? Sase. Loh, apakah itu hamba? Mboten nggih. Mboten itu hamba itu. Hamba itu nurut teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurut budak napa?
pekerja yang di situ tidak digaji, tetapi nurut sama tuannya, itu namanya budak. Kita diperintah dikit-dikit masih ngerengkel gitu ya. Apakah kita itu pantas disebut hambanya Allah? Duh, izin ya. Izin ya Allah. Adzan pas dikumandangkan sik mawon. Oke. Pas ketika mau ngerjakan apa-apa sik mawon. Nah, maka daripada itu kalau kita ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipredikatkan Allah taala menjadi hambanya Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, dan di hadis-hadis disebutkan bahwa di situ nggak lebih dari 2 menit lah insya Allah. Ketika Rasulullah bangun dari tempat tidurnya masih hangat, balik lagi masih hangat. Ketika Rasulullah berangkat itu dengan air wudhu, ketika balik lagi masih ada bekasnya air wudhu. Sangat sebentar di waktu dunia ini. Linuriyahu min ayatina. Untuk tujuannya apa ketika diperjalankan seperti itu? Memperlihatkan, mau kami perlihatkan min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dalam syiar Islam diantaranya adalah seperti masjid. Ditunjukkan Allah taala masjid yang paling indah dan yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya Allah. Maka siapa yang di situ kalian lihat mondar-mandirnya di masjid, isyhadu ilaihi bil iman. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang kamu melihat orang tersebut bolak-baliknya tuh ke masjid, tiap hari bolak-balik ke masjid, maka isyhadu ilaihi bil iman, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang sempurna. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Isra Mi'raj selesai, kemudian Rasulullah itu Isra Mi'raj sebelum subuh. Sebelum apa? Subuh. Tapi sholatnya di sholat duhur, bukan subuh, tapi duhur. Kenapa? Karena belum mengetahui bagaimana caranya sholat di sholat subuh. Malaikat Jibril turun di waktu duhur, ngajari sholat wudhu. Turun lagi di waktu asar, ngajari sholat wudhu. Turun lagi di waktu maghrib, ngajari sholat wudhu. Turunnya malaikat Jibril ngajari sholat, akhirnya dijadikan waktu untuk sholat 5 waktu. Dah, dari situ monggo jangan sampai kita meninggalkan sholat. Siapa yang ingin untuk menegakkan agamanya, untuk kokoh, bagaimana kita mengokohkan agamanya kita, maka kita perhatikan sholat kita. Man sholat as-sholatu imaduddin, sholat niku cagahe agama. Lek cagahe ilang, rubuh nopo ambruk? Ambruk. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan, dia hancur agamanya. Mau hancur agamanya, hancur agama, hancur semua masyarakat, hancur akhlaknya masyarakat, hancur pula negara bangsa. Kalau hancur akhlaknya semuanya, itu semua berawal dari hancurnya agama karena nopo ditinggalnya tahun. Mugi-mugi kita sedaya dados tiyang sing istiqomah nglampahi salat 5 waktu nggih. Sing biasane gak jamaah tingkatkan dengan jamaah. Sing biasane gak qobliyah ba'diyah tingkatkan dengan qobliyah ba'diyah. Sing biasane berangkat sendirian sekarang nopo berangkat dengan istrinya dan anaknya nggih. Biar supaya apa? Untuk meramaikan, mensyiarkan bagaimana masjid itu supaya menjadi
ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Semoga dikit niki dados ilmu ingkang manfaat tan saged menggugah kita semuanya untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk memakmurkan masjid, mengisi dengan acara-acara yang di situ bisa memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.